Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimatul Sulmi, kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menerangkan tentang teori-teori pertumbuhan wilayah. Teori-teori pertumbuhan wilayah itu dibagi menjadi 6, yaitu teori pusat pertumbuhan menurut Peireux, teori pusat pertumbuhan menurut Friedman, teori pusat pertumbuhan Hirschman, teori pusat pertumbuhan Rostow, 5 teori polarisasi ekonomi, dan yang terakhir teori pusat pelayanan pemukiman. Di sini sudah saya jelaskan teori pusat pertumbuhan Peireux. Teori ini dikembangkan oleh ahli ekonomi Prancis François Peireux pada tahun 1955. Inti dari teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di tiap daerah tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan muncul di lokasi tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda satu sama lain. Lokasi inilah yang disebut kutub pertumbuhan. Adapun ciri-ciri industri yang dapat membangun sebuah pusat pertumbuhan antara lain tingkat konsentrasi tinggi, tingkat teknologi maju. Contohnya Jakarta. Yang kedua, teori pusat pertumbuhan Friedman. Pengembangan wilayah akan melahirkan kota utama dan wilayah sekitarnya yang menjadi inti dari sistem kota-kota nasional dan pinggiran yang berada di luar serta tergantung pada inti. 3. Teori pusat pertumbuhan Hirschman. Hirschman menggunakan pertumbuhan ekonomi pada pusat pertumbuhan ekonomi pada pusat pertumbuhan akan berpengaruh pada daerah belakangannya melalui efek polarisasi atau polarizatin, efek dan efek penetasan ke bawah. 4. Teori pusat pertumbuhan Rostow. Menurut Rostow terdapat 5 fase pembangunan yang didasarkan kepada ciri-ciri umum perubahan keadaan ekonomi, politik, dan sosial yang berlaku. 5 fase pembangunan ekonomi Rostow adalah sebagai berikut. Masyarakat tradisional, prasyarat untuk lepas landas, gerakan ke arah kedewasaan, masa konsumsi tinggi. 5. Teori polarisasi ekonomi. Menurut Myrdal, jika di suatu lokasi terdapat penanaman model untuk mendirikan industri atau kegiatan ekonomi lainnya, tempat tersebut akan lebih maju dan berkembang dibandingkan wilayah lain. 6. Teori pusat pelayanan pemukiman. Jika persebaran penduduk dan daya belinya sama baiknya dengan bentang alam, sumber daya, fasilitas transportasi, semuanya sama atau seragam, lalu pusat-pusat pemukiman menyediakan pelayanan yang sama, menunjukkan fungsi yang serupa, dan melayani area yang sama besar, maka hal tersebut akan membentuk kesamaan jarak antara satu pusat pemukiman dengan pusat pemukiman lainnya. Sesuai dengan luas kawasan pengaruhnya, hierarki tempat sentral dapat dibedakan sebagai K sama dengan 3, K sama dengan 4, dan K sama dengan 7. Untuk melihat tempat-tempat sentral berdasarkan hierarkinya, ikutilah gambar-gambar berikut. Tempat sentral yang berhierarki K3. Tempat sentral yang berhierarki 3 adalah pusat pelayanan berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang-barang konsumsi bagi penduduk yang tinggal di daerah sekitarnya. Yang B, tempat sentral yang berhierarki 4. Tempat sentral yang berhierarki 4 dinamakan situasi lalu lintas yang optimum. Terus di sini saya sudah jelaskan perbedaan dasar kutub dan pusat pertumbuhan satu wilayah. Perbedaan kutub dan pusat pertumbuhan Groupol. Konsep ekonomi, suatu perusahaan, kegiatan ekonomi atau sektor ekonomi. Pengaruh yang distimulir suatu kegiatan ekonomi yang penting di dalam suatu ekonomi, kekuatan sentrifugal dan sentripetal yang menambah dan semakin memantapkan hubungan intra dan interskor, berfungsi sebagai penyebab perubahan struktural dan pembangunan struktural seluruh ekonomi. Growcenter, konsep teritorial, suatu pusat kota dengan pengaruh yang distribusi oleh yang secara geografis terpusat di dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah dengan adanya forward, backward, dan lateral linkages
saling berhubungan dan integrasi wilayah semakin menetap berfungsi sebagai mesin perubahan wilayah dan menyebabkan perubahan dan pembangunan struktural atau pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di wilayah sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.